Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Tentunya hari ini adalah hari yang spesial karena kita diberikan kesempatan satu hari lagi untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya hari ini ada satu kekuatan baru, ada satu sukacita baru untuk melewati hari ini bersama dengan keluarga, dengan orang-orang terkasih. Pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan kembali masuk dalam bait Tuhan, kita akan naikkan pujian. Satukanlah hati kami, bergandengan tangan, semuanya bersuka cita dengan saudara-saudara seiman kita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan, dalam satu kasih, bergandengan tangan, dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi kita katakan, satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan, dalam satu kasih, bergandengan tangan, dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan, dalam satu kasih, bergandengan tangan, dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita akan mulai seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, dan bersehati kita akan menyerahkan seluruh ibadah ini kepada Tuhan. Kebaktian pada pagi hari ini hanya kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi
Marilah kita dengar firman Allah yang akan membimbing kita dalam memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Firman Tuhan adalah sauh yang sulung bagi kita semua. Jikalau kasih Allah begitu nyata dalam hidup kita, kalaupun sampai hari ini kita diberikan kesehatan, pastinya ini saatnya kita bersyukur. Tiba saatnya kita akan memberikan hati kita, kalaupun dalam 1 minggu ini sudah banyak aktivitas yang boleh kita lakukan. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita memiliki waktu yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Melalui pujian ini kita akan katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita akan bersama berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami bersama dengan jemaat-jemaat-Mu datang menghampiri Engkau di kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat setiap kasih setia-Mu Tuhan yang Kau nyatakan kepada semua kami. Engkau sudah melindungi, memelihara hidup kami dengan setia, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami sehingga kami boleh memasuki ibadah pada hari perhentian ini bersama dengan setiap keluarga kami masing-masing di rumah kami. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Allah Roh Kudus akan membuat kami mengerti akan kehendak-Mu,
dan Tuhan akan memampukan kami untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu dengan setia, sehingga kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan, mari Engkau tolong juga hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Engkau hadir melawat semua kami jemaat-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan seluruh kesempatan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Nehemia pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kewaspadaan terhadap orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Dengan Kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan Kau hapus dari hadapan-Mu. Karena mereka menyakiti hati-Mu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami harus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Amin. Saudara, berbahagialah kita sekalian yang selalu membaca, merenungkan, dan terlebih berbahagia adalah kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema dari renungan firman Tuhan pada kesempatan ibadah kita pagi hari ini adalah tak bergeser walaupun sejari. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya sangat menyadari bahwa untuk mendapatkan keberhasilan bagi setiap kita orang percaya itu, setidaknya ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bahwa kita harus berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Dan kemudian yang kedua adalah bekerja atau berusaha dengan percaya akan pertolongan Tuhan serta tidak mudah menyerah pada situasi yang ada. Dua hal ini menjadi penting ketika kita ingin menjadi orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan kita. Saudara, ada orang yang berpendapat
Kalau orang hanya berdoa dan tanpa bekerja, orang itu menganggapnya sama dengan orang yang meminta-minta, atau bahasa kasarnya orang yang mengemis. Tetapi kalau orang hanya berusaha atau bekerja tanpa berdoa, orang mengatakan dia sama dengan budak. Sementara orang lain berpendapat bahwa orang yang berdoa tanpa usaha atau tanpa bekerja adalah bohong, tetapi orang yang bekerja atau berusaha tanpa berdoa adalah orang yang sombong. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih, itulah pendapat-pendapat beberapa orang. Tetapi mari kita akan bersama-sama memperhatikan apa yang Nehemia lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sebelum ia melakukan pekerjaan besar yang akan dia lakukan. Saudara, setelah Nehemia mendapatkan penjelasan dari Hanani yang datang menemui Nehemia tentang kesengsaraan umat Allah dan kehancuran tembok Yerusalem, maka dikatakan dalam pasal 1 ayat 4, firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ketika Nehemia telah mendengar berita tentang kehancuran tembok Yerusalem dan kesengsaraan umat pilihan Tuhan yang masih ada di Yerusalem, maka dikatakan dalam ayat yang keempat yang sudah kita baca itu, Nehemia kemudian menangis, berkabung, berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara, ini adalah merupakan bukti nyata bahwa Nehemia itu adalah orang percaya yang tidak egois, yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Sehingga ketika ia mendengar situasi yang dialami oleh bangsanya dan kondisi tembok Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan, walaupun dia pada waktu itu berada di Persia, bekerja di istana Raja Artasasta, tapi Nehemia tetap prihatin mendengar kesengsaraan bangsanya dan kehancuran tembok Yerusalem yang telah menjadi puing-puing yang dihancurkan oleh orang yang memusuhinya. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Nehemia tidak hanya mau menangis dan tidak hanya berkabung, sebab menurutnya menangis dan berkabung saja tidak akan menjawab kesengsaraan umat pilihan Tuhan dan tidak akan dapat membangun kembali, memulihkan kehancuran tembok Yerusalem. Oleh karena itu, kalau kita membaca dalam bagian bacaan kita tadi, kemudian Nehemia bersikap selebihnya, yaitu dia berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah Sang Pencipta langit dan bumi itu, sebelum dia bekerja untuk melaksanakan visi Allah bagi pemulihan kehidupan umat Tuhan dan kehancuran tembok Yerusalem. Saudara, saya ingin mengajak jemaat untuk menyaksikan sebuah video singkat yang kita akan saksikan. Tembok Yerusalem roboh dan gerbang-gerbangnya sudah terbakar. Kebanyakan orang dan para imam mengabaikan hukum Allah. Mereka tidak hanya membangun tembok. Musuh kita kuat-kuat. Kalau begitu, kita bilang saja Nehemia yang melawan raja. Nehemia sudah jauh di Shushan. Siapa yang mau lapor ke dia? Ini daerah saya. Saya yang buat keputusan. Aku berhak mau pilih tinggal di mana. Kamu juga. Semua orang harus mendapatkan sukacita, dan ini caraku. Kenapa kamu tidak suka? Semua orang lain tidak masalah. Kalau kita takut ancaman mereka dan berhenti, mereka berhasil. Kamu mau tunggu sampai mereka mulai bunuh kita?
Tidak ada yang bisa kami lakukan. Allahku, ingatlah dan berkatilah aku. Dan saudara-saudara yang kekasih, kehendak Nehemia ini, saudara, menjadikan puasa dan doa sebagai awal dari pekerjaan yang besar, yaitu pembangunan kembali tembok Yerusalem dan membawa bangsa pilihan Tuhan ini untuk tidak hidup lagi di dalam kesengsaraan. Dan ternyata puasa dan doa itu telah membuat Tuhan yang ia sembah itu menyatakan kuasanya secara luar biasa, saudara. Sehingga Raja Artasasta dan para bupati yang ada pada waktu itu, yang seharusnya tidak memberikan dukungan terhadap pembangunan kembali tembok Yerusalem, tapi oleh karena puasa dan doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, ternyata Tuhan telah menggerakkan hati Raja Artasasta dan para bupati untuk memberikan dukungan terhadap Nehemia dalam membangun kembali tembok Yerusalem dan membawa bangsa pilihan Tuhan itu untuk tidak hidup dihinakan dan tidak hidup di dalam kesengsaraan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan di sini bahwa puasa dan doa itu ternyata mampu membuat yang mustahil menjadi kenyataan. Seharusnya memang Raja Artasasta ini tidak akan pernah memberikan dukungan terhadap niatan Nehemia untuk membawa bangsanya hidup dalam suasana damai sejahtera dan kembali membangun tembok Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan itu. Tapi ketika Nehemia dan bangsa pilihan Tuhan berdoa dan berpuasa dengan kesungguhan hatinya, maka Tuhan yang punya kuasa di atas segala kuasa itu mampu melakukan perkara yang mustahil bagi akal manusia untuk menjadi sebuah kenyataan. Bahkan di dalam Nehemia pasal 2 ayat 17 dan 18, tidak hanya Raja Artasasta dan para bupati yang memberikan dukungan, umat Tuhan sendiri yang pada waktu itu hidup di dalam kesengsaraan, mereka semua juga sepakat untuk bersama-sama bekerja membangun kembali tembok Yerusalem yang menjadi kebanggaan bangsa pilihan Tuhan, yang walaupun pada waktu itu sudah menjadi reruntuhan. Hati mereka yang berbeda-beda satu dengan yang lain, kondisi kehidupan yang sedang dalam kesusahan kesulitan, tapi oleh karena Tuhan berbuat, maka bangsa pilihan Tuhan ini menjadi sepakat untuk bersama-sama bekerja dengan sehati membangun kembali tembok Yerusalem demi kesejahteraan bangsa ini dan demi bangsa pilihan Tuhan itu tidak dihinakan oleh bangsa lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sinilah saudara-saudara kita bisa belajar betapa pentingnya peran puasa dan doa itu bagi orang percaya dalam mengawali pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga siapapun kita, seperti apapun kita, ketika Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar, maka kita harus percaya. Ketika kita mengawali seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu dengan puasa dan doa, maka bukan hanya kita yang bekerja, tetapi Tuhan yang akan menyatakan kuasanya dan memakai kita untuk melaksanakan visi Allah bagi pemulihan bangsa pilihan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika orang Kristen, orang percaya berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan berdoa dengan segenap hatinya, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya memakai orang percaya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang secara akal manusia itu mustahil untuk bisa dikerjakan. Karena itulah saudara, ketika kita dalam situasi yang sulit dan diberi tanggung jawab yang besar oleh Tuhan, yang mungkin secara akal kita sulit untuk diselesaikan dan diwujud nyatakan, mari kita tetap optimis bahwa kita tidak bekerja sendiri. Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan dengan segenap hati kita,
maka Dia yang adalah Allah kita, Dia pasti akan memakai kita menjadi alatnya untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus tetap optimis dan tidak boleh pesimis dalam menghadapi realita kehidupan dalam situasi yang sulit ini. Karena itu, walaupun dalam pekerjaan Tuhan itu tidak luput dari ancaman maupun tantangan seperti yang pernah dialami oleh Nehemia, yang harus menghadapi Sanbalat, Tobia, dan Gesem, yang menghina, mengolok, dan mengancamnya, saudara. Tetapi kita lihat di sini, Nehemia dan umat pilihan Tuhan itu tidak bergeser sejari pun juga. Mari kita akan ulangi membaca dalam Nehemia pasal 4 ayat 6 dan ayat 9 yang dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ayat 9 mengatakan, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Saudara, ketika mereka menghadapi ancaman, intimidasi, tantangan yang dengan sengaja dibuat oleh Sanbalat, Tobia, dan Gesem ini, tantangan dan ancaman intimidasi itu tidak membuat Nehemia dan bangsa pilihan Tuhan kemudian berhenti untuk mengerjakan misi Allah yang besar itu. Tetapi justru dikatakan mereka tetap bekerja siang dan malam. Mereka berjaga-jaga, tidak hanya pada waktu siang, tapi juga pada waktu malam, dan terus bekerja sambil berjaga-jaga untuk menyelesaikan tanggung jawab ini. Karena mereka percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan mereka. Tuhan sanggup melakukan pekerjaan besar yang tidak mungkin dilakukan menurut kemampuan manusia. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu sekarang bagaimana dengan kita saat ini, saudara? Apakah kita adalah orang-orang yang prihatin ketika kita menyaksikan situasi saat ini yang sedang terjadi dan kita alami dan dialami oleh banyak orang, oleh orang-orang pilihan Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh berdoa dan bersedia dipakai untuk melaksanakan visi Allah bagi pemulihan bangsa pilihan Tuhan? Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan bisa memakai kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar sesuai dengan visinya, maka sekalipun ada yang melakukan, orang-orang seperti Sanbalat, Tobia, dan Gesem, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan dan tidak perlu bergeser sejari pun. Mengapa demikian? Pemazmur tadi di dalam Mazmur 108 ayat yang ke-14 mengatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kita tidak bekerja berdasarkan kemampuan dan kekuatan kita, tapi kita adalah orang-orang yang percaya bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan berusaha serta bekerja dengan segenap hati kita dalam melaksanakan visi Allah, maka Tuhan juga akan bekerja memakai kita menjadi alatnya. Dalam Roma pasal 8 ayat 31 firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi yang tidak mudah semacam sekarang ini, saudara, mari kita akan bersama-sama menyadari bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan yang tidak boleh hidup egois, tetapi kita harus belajar dari Nehemia. Walaupun mungkin kita tidak mengalami seperti orang lain, tetapi mari kita belajar prihatin dengan kondisi yang dialami oleh orang-orang
saudara-saudara kita yang belum beruntung di dalam kehidupannya. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu akan memakai kita untuk menjadi alatnya dalam melaksanakan visinya, saudara. Dan kalau kita mengawali semuanya pekerjaan besar itu dengan puasa dan doa, dengan penyerahan diri yang sungguh-sungguh dan baru bekerja, maka Tuhan akan memakai kita untuk menjadi alatnya, melakukan yang dikehendaki Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan dan seluruh bangsa akan hidup dalam damai sejahtera dan orang-orang percaya tidak akan dihinakan. Saudara, mari kita akan tetap optimis bahwa ketika Tuhan bersama kita, tidak ada perkara yang tidak bisa kita kerjakan. Tapi setiap perkara sebesar apapun akan kita kerjakan oleh karena Tuhan yang memampukan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita dan menjadikan kita alat yang dipakai oleh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami adalah Tuhan yang memiliki rencana yang indah melalui kehidupan kami bagi pemulihan umat Tuhan, bagi pemulihan bangsa ini Tuhan. Karena itu ketika Tuhan berbicara kepada kami untuk melaksanakan visi Allah, melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami terhadap pekerjaan Tuhan, Tuhan tolonglah kami untuk menjadi orang-orang yang peka mendengar suara Tuhan seperti Nehemia. Dan ajari kami untuk tidak hanya meratapi kesusahan, kesulitan, pergumulan, dan kehancuran, tapi ajarkan kami untuk sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, untuk berdoa dengan segenap hati kami. Karena kami tahu ketika kami membawa setiap pergumulan itu di dalam doa, maka Tuhan akan bekerja yang mustahil untuk kami kerjakan. Bersama Tuhan perkara yang besar dapat kami lakukan. Biarlah ketika masalah-masalah itu datang menghimpit kami, ketika kami semakin percaya kepadamu, ketika kami melakukan akan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, ajari kami untuk tetap menjadi orang yang optimis bersama Tuhan, sehingga kami tidak akan bergeser sedikit pun untuk terus melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang berhasil dalam melaksanakan visi Allah bagi keselamatan dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tolong kami semua jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan, supaya kami juga peka mendengar suara Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di gereja kami ini, sesuai dengan kesanggupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Supaya dalam situasi yang sulit ini, GKI Ephata akan terus tetap maju, bertumbuh dan berkembang, sehingga dengan demikian nama-Mu akan dipermuliakan. Dan kami semua akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang dengar-dengaran suara Tuhan dan melakukan yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kiranya lawatan kasih Allah akan nyata setiap hari kepada semua jemaat-Mu. Engkau akan memeliharakan semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, agar semua jemaat, mulai dari anak-anak, orang muda, bahkan para lansia, semua akan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberi kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera, bahkan kerukunan di dalam rumah tangga. Kiranya semua di rumah tangga masing-masing akan tetap hidup saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain, dan bertekad untuk terus menjadi saksi-saksi Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, berkatilah semua jemaat-Mu, sehingga setiap hari semua jemaat tidak ada yang hidup berkekurangan, tapi Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan oleh semua jemaat-Mu. Berkati para majelis gereja, para pengurus di komisi-komisi, agar semua tetap sehati sepikir bersama-sama, sepenanggungan dalam menghadapi suka dukanya kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan tetap percaya bahwa bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar, oleh karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar setiap keluh kesah, doa dan permohonan anak-anaknya. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa menyerahkan kota Malang ini dan Malang Raya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan akan melindungi kota ini. Kalau hari-hari ini semakin banyak orang yang terpapar virus corona, mari Tuhan-Ku juga akan melawat mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, agar mereka dihiburkan, dikuatkan, dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati para dokter, perawat, mantri, bidan yang diberi tanggung jawab untuk mengurus saudara-saudara yang sedang sakit. Tuhan akan melindungi mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin bangsa yang Tuhan percayakan untuk memimpin kota Malang ini, supaya semua memimpin dengan bijaksana dan takut akan Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah akan hadir di kota ini. Berkati dan lindungi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, agar bangsa ini akan segera terluput dari ancaman virus corona, dan Indonesia akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Dan biarlah kehadiran virus corona di negara kami akan membawa bangsa ini semakin rendah hati, takut akan Tuhan, mencari Tuhan selama masih ada kesempatan. Dan biarlah orang-orang percaya juga setia mengemban misi Allah bagi keselamatan bangsa kami Indonesia. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan, supaya presiden, wakil presiden, para menteri dan pejabat-pejabat negara yang lain juga sungguh ada dalam pemeliharaan dan lindungan Tuhan, dan melakukan tanggung jawabnya dengan bijaksana. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih. Kami percayakan seluruh perjalanan kehidupan kami bersama dengan segenap jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan terus menyertai kami, melindungi kami, dan menolong kami untuk tetap hidup menjadi saksi-saksi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, pastinya ada satu hal yang kita rasakan, satu suasana dalam hati kita yang kita merasakan lebih teduh. Karena apa? Karena saya percaya bahwa kita memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang akan menyertai kita, Allah yang akan memimpin kita sepanjang waktu, sepanjang hari, aktivitas kita dimanapun kita berada. Apapun kondisinya saat ini, meskipun pandemi ini masih belum berakhir, biarlah kita terus merasakan penyertaan Tuhan, dan kita akan terus belajar bersyukur setiap hari. Karena saya percaya dengan bersyukur, kita akan bisa melewati masa-masa sulit ini bersama-sama. Saya percaya kekuatan dari Tuhan akan membangun kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan pagi hari ini, marilah kita merasakan, marilah kita memulai hari baru kita dengan satu komitmen yang menyatakan bahwa Tuhan yang memimpin kita, dan kita percaya pada Tuhan. Walau 1000 rebah di sisimu, Kau tetaplah Allah yang beserta. Tidak pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan.
di sisiku. Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 dapat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kita akan katakan, tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 depan, walau 1000 depan di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 dapat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan akhirinya dalam damai sejahtera, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita akan bersaat teduh mengucap syukur kepada Tuhan untuk ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat pagi, kiranya Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kita semua dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita semakin berserah kepada Tuhan dan terus membangun komunikasi dan relasi baik dengan sesama saudara-saudara seiman dan terlebih dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita bersama. Amin.